Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan taklim kita fikih untuk pemula. Fikih untuk pemula, kitab Taqrib Abu Suja, Madhab Imam Syafi'i. Kita share screen dulu ya. Share screen. Ini share screen-nya. Nah, ini. Kemarin kita sudah ini masih bab toharo ya atau bersuci. Istinja udah selesai ya. Istinja kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita masuk bahasan yang baru yaitu bab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Kita kemarin sudah juga bicara tentang syarat dan rukun wudhu. Kemudian sunnahnya wudhu juga udah kita bahas. Sekarang membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Faslun satu bahasan subbab tersendiri. Pertama, walladzi yang kudul wudhu'a. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu itu sitatu asya'a. Ada enam hal yang membatalkan wudhu. Jadi ada 6 hal atau 6 perkara yang membatalkan wudhu. Pertama, ma khoroja minas sabilaini. Ini yang pertama ya. Pertama itu apa saja yang keluar dari 2 jalan. Maksudnya dari ini bisa pipis, kencing ya, bisa juga BAB, buang air besar, bisa juga kentut gitu. Ini kok bahas fikih tapi bahasannya jorok ya gitu. Nah, memang nanti begini, ada hal-hal yang memang fikih itu sangat spesifik dan kesannya kayak jorok gitu, hal-hal yang didiskusikan itu jorok. Tetapi ini sangat penting karena menyangkut satu hukum apakah wudhu kita sudah batal atau tidak gitu. Jadi kayak jorok gitu ya. Tapi ini perlu supaya kita ngerti. Kalau nggak didiskusikan, ini nggak akan ngerti kita. Anak-anak kita juga perlu untuk belajar seperti ini supaya dia tahu apa sih yang membatalkan wudhu gitu kan. Yang membatalkan wudhu ya ini makhoroja minasabila ini. Apa saja yang keluar dari 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan itu ya pipis atau kencing. Jalan belakang itu BAB, buang air besar sama kentut gitu kan. Nah itu. Apa saja yang keluar dari situ itu membatalkan wudhu. Wan naumu dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, yang tidurnya itu merubah posisi tempat duduk dia. Nah, gitu. Jadi ada tidur yang nanti tidak membatalkan wudhu, ada tidur yang membatalkan wudhu gitu. Tidur yang membatalkan wudhu itu tidur yang seperti apa? Nah, semua tidur membatalkan wudhu kecuali tidur yang ini, tidur yang orang ketika duduk, misalnya ini taklim, duduk, duduknya itu duduk yang kedua pantatnya itu menempel di lantai atau di kursi, kemudian dia tertidur tanpa pantatnya itu terangkat, maka itu wudhunya enggak batal. Tapi kalau dia duduk, kemudian pantatnya itu terangkat, maka dia langsung batal. Ngerti ya? Semoga bisa membayangkan. Jadi ya bayangkan aja ketika Bapak Ibu taklim lagi duduk kadang-kadang kan ngantuk sekali kan? Ngantuk. Nah, kemudian kalau duduknya itu kedua pantatnya itu menempel di lantai atau di tempat duduk dan sampai bangun itu nggak merubah tempat itu nggak bergoyang atau berubah gitu ya, nggak terkaget terus kemudian apa namanya kayak melompat ke kiri atau ke kanan, nah itu langsung batal. Tapi kalau dia stay duduknya itu kedua pantatnya tetap menempel di lantai, maka itu eh, tidak membatalkan wudhu. Jadi ini bahasanya begitu. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini itu maksudnya itu. Kalau duduk yang terlentang ya langsung batal. Duduk yang tengkurap langsung batal. Tidurnya sambil berdiri misalnya di kereta tertidur ya udah itu langsung batal wudhunya gitu kan ya.
tidurnya sambil di mobil, ya itu batal gitu. Jadi itu tidur itu membatalkan wudhu, kecuali yang itu tadi. Tapi itu kan jarang ya posisi tidur dengan kedua pantat masih menetap itu sampai bangun itu jarang. Kecuali di kondisi-kondisi tertentu, kondisi taklim misalnya seperti itu kan, itu bisa. Kemudian wazawalul akli dan hilangnya akal bisukrin karena mabuk au marodin atau karena sakit. Jadi misalnya udah punya wudhu, kemudian dia mabuk, ya mabuk nggak harus karena minum khamr. Ada yang mabuk karena kebanyakan makan apa buah apa gitu kan, kemudian mabuk gitu kan, ya udah berarti pas pas mabuk itu dia eh, batal wudhunya. Apalagi kalau mabuknya minum khamr atau minum minuman keras, ya berarti selain dia membatalkan wudhu, ya dia kena dosa juga. Haram kan minum minuman keras yang beralkohol. Aumarodin atau karena hilangnya akal itu karena sakit. Ada kan orang yang sakit tertentu sampai dia kayak mabuk gitu, kayak misalnya kesurupan gitu kan, ada yang sakit seperti itu. Ada yang karena panasnya terlalu tinggi, kemudian dia sampai nggak sadar misal gitu. Nah, berarti itu hilangnya akal karena sakit itu eh, dia juga membatalkan wudhu. Kemudian walam surrojuli almar'ata al ajnabiyata. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim gitu. Jadi al ajnabiyata. Nah, yang bukan muhrim itu cirinya apa? Cirinya muhrim itu orang yang nggak bisa dinikahi. Ya. Jadi bapak, ibu, anak, kakek, nenek, dan ke atas terusnya itu nggak membatalkan wudhu kalau bersentuhan. Bibi gitu ya, bibi kita laki-laki dengan bibi kita, nah itu nggak membatalkan wudhu dan seterusnya. Nah, kalau dengan istri ini istri itu tetap bukan muhrim namanya, bukan muhrim apa namanya yang hakiki gitu. Dia baru menjadi muhrim setelah kita nikahi gitu kan. Nah, makanya itu dalam mazhab Syafi'i itu tetap dianggap al-ajnabiyah. Jadi kita habis wudhu kok menyentuh istri kita, maka itu menurut mazhab Syafi'i itu tetap membatalkan wudhu min ghairi hailin apabila tanpa halangan. Maksudnya tanpa halangan itu kita menyentuh langsung kulit ketemu kulit, tapi kalau kita menyentuhnya itu pakai sarung tangan ketemu kulit ya nggak apa-apa, berarti yang bukan kulit ketemu kulit kan, ketemunya itu sarung tangan atau kita memegang bajunya gitu kan, ya nggak apa-apa kalau bajunya nggak membatalkan wudhu memegang bajunya. Yang membatalkan wudhu itu kalau kulit ketemu kulit. Wa massu farjil adami. Nah, kemudian yang berikutnya itu memegang farji anak Adam. Maksudnya apa? Nah, ini maaf, mohon maaf ya agak jorok ya, tapi ini penting supaya kita paham. Jadi kalau kita punya wudhu, kemudian kita memegang kemaluan kita dengan tangan bibatinil kafi dengan dalamnya tangan, maksudnya dalam tangan itu telapak tangan ini dengan telapak tangan kita dalam, bukan yang luar ya, yang kalau luar ya kulit biasa, kalau ini telapak tangan maka itu membatalkan wudhu. Makanya kalau kadang-kadang kan problem misalnya eh, karena gatel misal gitu ya, garuk, makanya garuknya jangan pakai tangan dalamnya tangan tapi pakai luarnya misal gitu ya, caranya diatur sendiri bagaimana, tetapi itu wa massu farjil adami bibatinil kafi itu maksudnya apabila habis wudhu masih punya wudhu kok memegang kemaluannya dengan tangan dalamnya tangan telapak telapak tangan ini,
maka itu membatalkan. Wa masu khalqati duburihi alal jadidi. Nah, dan ini memegang dalamnya dubur. Dubur itu tempat untuk keluar BAB itu. Nah, dipegang pakai dalamnya tangan. Itu juga membatalkan wudhu. Contohnya seperti apa ini? Wa masu khalqati duburihi ini. Jadi misalnya kita habis wudhu. Terus kita merasa tadi cawiknya kok kurang bagus ya. Kemudian kita cawik pakai apa dalamnya telapak tangan kita. Maka wudhu kita langsung batal. Maka kita harus berwudhu lagi. Nah, gitu ya. Semoga dipahami ya. Karena ini nanti akan mempengaruhi apakah wudhu kita ini sudah batal ataukah masih eh, punya wudhu gitu. Karena kalau kita masih punya wudhu, belum batal nih wudhu kita, maka kita bisa sholat lagi. Kalau ada sholat, misalnya duhur nih, sampai asar ternyata wudhunya belum batal, nah, itu maka kita bisa sholat asar tanpa wudhu lagi. Ternyata sampai maghrib pun masih belum batal wudhunya, nah, berarti kita bisa menggunakan wudhu yang dari duhur tadi sampai maghrib lagi tanpa wudhu lagi. Namun memperbaharui wudhu itu ada eh, kebaikan tersendiri gitu. Jadi kalau mau sholat, setiap mau sholat diperbarui wudhunya gitu. Meskipun masih punya wudhu, diperbarui lagi itu satu satu kesunahan tersendiri. Tetapi kalaupun mau, ini secara fikihnya nih, secara fikih menggunakan wudhu dari duhur untuk sholat asar, untuk sholat maghrib, bahkan untuk sholat isya dan untuk sholat-sholat sunnah, sepanjang dia belum batal wudhunya, maka wudhu pertama itu masih boleh digunakan untuk amalan-amalan semuanya tadi. Gitu. Nah, semoga dipahami dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.